Selamat siang Pak Wayan. Beliau adalah Bapak Wayan Supatna, petani tangguh, petani inovatif dari PT Bina Jaya Abadi. Bapak, boleh ya Pak, kami bertanya tentang mahasiswa magang. Jadi di UPN itu ada program PKKM yang salah satu aktivitasnya adalah mahasiswa magang. Nah, kami titipkan mahasiswa kami di PT Bapak. Nah, menurut Bapak, bagaimana tentang program magang tersebut? Bagaimana manfaatnya untuk mahasiswa, untuk kami perguruan tinggi, dan yang lainnya menurut Bapak? Terima kasih Bu Nuni dari keluarga besar perguruan tinggi kampus UPN Veteran Surabaya. Ya. Pertama, saya selaku ownernya PT Bina Jaya Abadi bersyukur, terima kasih atensinya ini. Yang pasti selain bersyukur, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Kedua, ayolah kita bersama-sama menyadari bahwa bangsa ini bangsa yang besar, bangsa maritim, bangsa agraris. Harus kita bangun dunia itu, dan kita punggungi itu. Cara bangunnya bagaimana? Bangunlah sesuai pesan Ki Hajar Dewantara, melahirkan pemikiran dan karya nyata bermanfaat untuk masyarakatnya sesuai pada falsafah kepentingan perguruan tinggi. Ada 3: tempat pendidikan, tempat penelitian, dan tempat pengabdian masyarakat. Manfaatnya banyak sekali, diantaranya 1, mahasiswa langsung berinteraksi dengan para praktisi, terutama praktisi inovatif. Itu penting untuk menjadi asupan pemahaman, wawasan, dan keilmuan secara praktik di lapangan. Kedua, bagi perguruan tinggi itu penting karena perguruan tinggi perlu literasi lapangan. Saya kira akan menyempurnakan literasi yang ada di perpustakaan. Ini penting karena kadang-kadang situasi lapangan dan situasi di kampus tidak selamanya linear. Banyak yang cocok, tapi ada juga yang tidak. Perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Harapan saya ke depan, bukan hanya UPN Veteran Surabaya saja dengan hanya beberapa orang, tapi justru semakin banyak lagi. Bahkan kalau bisa, para pembimbing, pendidik, atau dosen itu lebih banyak lagi berinteraksi dengan kami. Yang maksud tujuannya adalah membangun bangsa ini dengan cara-cara sinergis yang inovatif. Menurut saya itu. Selamat siang, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi saya lagi di rumah saya di Pangkalan Bun Kalteng. Mas Adi, jenengan sarjana apa? Sarjana peternakan. Satu angkatan berapa orang? Satu angkatan untuk satu departemen 96 orang. Yang sudah jadi owner berapa orang? Jadi pengusaha sarjana peternakan, jadi pemilik perusahaan peternakan berapa orang atau pabrik? Belum ada. Sudah berapa tahun lulus? Lebih 6 tahun. 6 tahun, 96 orang, satu pun belum ada jadi pengusaha peternakan. Waduh, pelanggaran ini. Kalau Pak Jainal sarjana apa? Dokter hewan. Dokter hewan. Satu angkatan berapa orang? Angkatan saya kurang lebih 60. Sudah ada yang jadi owner di bidang peternakan? Setahu saya belum. Belum ada juga. Mas, satu angkatan berapa orang? Ada 250 Pak. Yang sudah jadi owner berapa orang? Satu orang Pak. Baru 1 orang ya. Harapan Mas Yunianto, adik kelasnya nanti jadi owner atau jadi manajer seperti sampean? Harusnya jadi owner Pak. Ya. Jadi owner. Ya, jadi terus pesan ke kampusmu, saya nggak usah sebutkan lah kampusnya apa. Harapannya apa supaya adik-adiknya pada jadi owner pengusaha? Harapannya banyaknya kurangnya di negeri ini Pak, kurangnya praktisi pengusaha ya di Indonesia. Sebenarnya banyak peluang sekali di Indonesia ini dengan luasan yang sangat luas lah, tanah yang bisa kita manfaatkan sebagai lahan pertanian maupun peternakan. Kalau khusus di pertanian dan peternakan ya Pak, karena banyak yang kita bisa manfaatkan dari luasan bumi Indonesia ini lah Pak. Gitu ya Mas. Mas Yuni sekarang mengelola sapi berapa ekor total? Saya ngelola sapi ada 3.600 Pak. 3.600 ekor. Ya.
Nah, jadi harapannya adik kelas Mas Yunarto besok jadi ownernya 3.600 ekor sapi gitu ya. Begitu juga Pak Jenal ya. Ya, amin. Mas Adi, adik kelasnya berharap mau jadi apa? Jadi owner Pak. Jadi owner juga ya. Nah, jadi diharapkan kampus supaya mendidik adik kelasnya Mas Adi supaya pada jadi pengusaha atau owner ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini saya rekam. Terima kasih, semoga menjadi sumber introspeksi diri kita, mawas diri untuk lebih baik membangun negeri. Nah, Mas Adi, jenengan 6 tahun yang lalu lulus ya, sarjana peternakan dari kampus top. Belum ada yang jadi entrepreneur, ya kan? Peternakan belum ada, punya pabrik pakan juga belum ada. Dari 96 tadi, berapa orang kerja di ternak sapi? Kalau angkatan saya mungkin hanya tidak lebih dari 5 orang. Ya ampun. Terus yang di bank berapa orang? Yang di bank mungkin kurang lebih bisa sampai 50 orang. 50 orang ya. Bersyukurlah, makanya peternakan kita kayak begini. Leteng jenengan Siapa? yang di peternak sapi, yang dokter hewan berapa orang? Dokter hewan terjun di sapi, ingat saya ada 3. Dari 60-an orang. Jenengan Mas Jun, dari 250 orang satu angkatan tuh yang ke sapi berapa orang Mas? Yang ke sapi hanya 2 orang aja Pak. Lu sisanya kemana? Rata-rata mayoritas ke perbankan, kemudian sama hari di peternakan unggas Pak. Perbankan berapa persen kira-kira dari 250? 50-60% lah Pak rata-rata perbankan. 50-60% yang ke perbankan dari peternakan. Iya, dari peternakan. Wah, luar biasa, hebat sekali ini. Terus gimana kita nggak impor sapi banyak-banyak Mas Yun? Ada-adanya motivasi lah supaya jadi entrepreneur di bidang peternakan ya. Malulah negeri ini impor sapi banyak-banyak terus-terusan. Ya Mas ini ya. Kan pengalaman banyak, saya terima kasih tadi kuliah singkat tentang mengelola sapi ribuan ekor tuh. Saya respect banget itu. Ya. Sampai lebih pintar dari saya bidang sapi, ajari saya. Ini Pak Dokter Hewan, Mas Ardi ya. Ya, Tolong bantu saya, support saya terus ya. ya, ya, Ada rezeki nanti tambah lagi 1-2 ekor lagi ya. ya, Terima kasih, salam hormat untuk keluarganya ya. ya. Terima kasih, selamat siang dari saya Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat sore, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi lagi di kebun, di kandang sapi saya, itu sapi breeding. Nah, itu betina semua, bunting. Itu untuk fattening. Nah, itu fattening. Ya. Setia, sini. Ah, Dek, mahasiswa ya? Iya Pak. Ya. Merdeka Belajar. Namanya siapa, Dek? Satya Pak. Ya. Apa yang terpikirkan olehmu dengan usaha ternak sapi ini? Program untukmu apa? Next. Programnya untuk saya sih Pak, bisa untuk mitra usaha nih Pak. Mitra usaha sini. Oke, bagus. Apa yang diinginkan Inginkan sih dari Pak Wayan? Saya Pak Wayan ya, Pak Wayan Supatno saya yang punya ya. Apa keinginanmu dari Pak Wayan? untuk saya Pak ya. Nah, Untuk saya sih bisa dapat ilmu yang banyak sih Pak dari Bapak Wayan. bisa jadi pengusaha? Insya Allah. Harus bisa ya, harus bisa. Ini kampungmu nih ya. Pak Wayan datang untuk ikut membangun ya, terutama SDM-nya, terutama Anda ya. Setia ya, Iya Pak, siap. harus jadi pengusaha ya. Siap. Bisa? Bisa Pak. Oke, terima kasih, salam sehat dari saya Wayan Supatno, Pak Tani. Ahmad, apa pesan saya barusan? Menjadi manusia yang manusia Pak. Nah, Gunakan semua panca indera yang ada di dalam tubuh kita sehingga bisa menjadikan orang lain itu dapat dapat berguna lah intinya. ya, anugerah Tuhan yang ada dalam dirimu kamu berdayakan secara optimal. Ya. Panca inderamu diberdayakan. Ya, ada janggal mata kamu harus gatal. Ya, ada janggal hati kamu harus gatal. Ya, perasaan kamu juga harus gatal. Dan kamu terpanggil untuk membuat perubahan sehingga hidupmu bermanfaat bagi sekitarnya. Itu aja. Siap, Pak. Ya.
Kamu sekolah tinggi, tapi kalau panca inderamu tidak kamu berdayakan, ya mohon maaf lah, kurang optimal daya manfaatnya untuk orang lain. Ya, paham ya, Ahmad? Oke, itu pesan saya, Pak Wayan, ya. Pak Wayan pulang Jakarta, teruskan cari ilmu, praktekkan. Jangan cuma cari ilmu, diingat, tidak. Saya tidak butuh itu. Saya butuh yang punya ilmu dan dipraktekkan. Ya, praktek di sini harus siap mental untuk membuktikan jadi pengusaha. Jelas? Jelas, Pak. Ya, makasih Ahmad ya. Ya, Pak. Selamat pagi sahabat petani, adik-adik kaula muda nih. Kedrun, anak muda semua nih. Gimana rezeki? Mantap, Pak. Gimana Ahmad dari UPN Veteran? Ini dari Prasmul. Prastia Mulia, tuh bosnya itu, pelatihnya, mentornya. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Drun.